abang saham 6%, saya 1%. Berarti kan 6, 1, 7. Abang 93%. Iya. Saya atur abang. Gak bisa lah. Saya atur abang. Sampai lu. Siapa Lu setoran cuma 1% ngatur-ngatur. Kecuali saya Ya. yang 93%. Nah itu Ya. kan. Ya udah mana buktinya? Karena yang menjualnya bilang itu nggak segitu harganya. Kata dia dari vendor itu harganya harusnya segitu lah. Ini kan bukti material yang fatal ini. Halo, warganet Jakartans, ketemu lagi sama gue Arif di Sudut Warga Podcast. Seperti biasa, gue ditemenin sama co-host gue yang paling setia. Halo, gue Ricardo Tio seperti biasa menemani Arif. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas suatu kasus yang lagi beberapa bulan ini emang udah banyak dibahas baik itu di media sosial maupun di media-media mainstream. Nah, dan kita Sudut Warga kali ini udah ditemani oleh kuasa hukum Nadiem Makarim. Namanya Bang Zaid Musafi. Apa kabar, Bang? Halo Bang Zaid. Terima kasih sehat. ketemu juga nih akhirnya nih Bang. Finally. Setelah kita DM-an ya sama chat-chatan WhatsApp ya. Lumayan ini ya, ininya ya, karena waktunya Intens. mepet juga, Mepet. intens banget. Dan seperti yang kita ketahui, hari ini adalah sidang perdana dari banding Di Pengadilan Tinggi. di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan di DKI Jakarta. DKI Ya, Jakarta. Jakarta, DKI Jakarta Iya. ya. Nah, cuma tadi itu sebentar ya, cuma mungkin nggak sampai setengah jam ya. Gak nyampe ya. Jadi emang agenda pertama banding itu emang seperti itu ya? Iya. Jadi memang hari ini ya 5 Agustus 2026 ini agenda banding pertama itu adalah penyampaian permohonan banding. Intinya apa? Kenapa sih kita ngajuin banding? Prinsipnya kan itu. Selain kenapa kita ngajuin banding, kenapa juga kita mengajukan saksi-saksi untuk diperiksa lagi. Iya. Ya kan? Dan juga kenapa kita minta bukti-bukti itu untuk dibuka kembali. Betul. Nah, karena apa? Karena sejatinya forum banding ini adalah forum judek faksi. Sama seperti tingkat pertama. Faksi itu maksudnya fakta. Oh. Jadi fakta-fakta yang udah terungkap di pengadilan negeri itu kita buka lagi di pengadilan tinggi. Guna apa? Guna men-challenge apakah pertimbangan hakim pada tingkat pertama itu sudah sesuai dengan keterangan fakta persidangan yang sudah diterangkan oleh baik saksi ataupun ahli ataupun berdasarkan dokumen fakta. Betul. Gitu. Nah, itu kita challenge lagi. Cuma challenge-nya fokus pada pertimbangan yang tentunya menurut kita tidak tepat sehingga menyatakan Pak Nadiem bersalah. Ya. Gitu. Nah, itu yang akan kita challenge. Gitu. Jadi kita challenge dalam permohonan banding kita, makanya saksi-saksi itu terbagi 3 klaster kita ajukan. Satu klasternya Gojek, yang kedua itu klasternya LKPP selaku lembaga yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga itu ya klaster dari vendornya itu sendiri. Oh, vendornya. Karena vendor atau prinsipal atau distributor ini mereka lah yang menjual Chromebook. Bukan Google. Ya. Yang jual hanya itu prinsipal. Google itu kan yang miliki Chrome OS-nya OS aja. Chrome OS gratis. Gitu. beda sama Windows. Ya. Beda sama Windows. Ya. Oh iya, itu kan Gitu. 5 orang ya. Itu emang diajuinnya 5 atau diajuinnya lebih dari 5 sebetulnya? Kita sih kalau nggak salah itu total ada 19 saksi dari 3 klaster itu. Tadi saya lihat 19. Ya, 19 ya. ada 19 Tapi yang di saksi. ACC 5. Lima. Ya, sama Ah. yang mulia tadi kan. Ya, sama akhirnya kita dikabulkan itu dari 5 saksi itu ada yang namanya ahli. Oh. Kita ajukan ahli 2. Yang pertama adalah ahli pidana, yang kedua adalah ahli audit forensik. Itu siapa aja Mas? Kalau siapa tahu yang belum diungkap siapa aja Ada. saksi ahlinya nanti. 2 aja, kita ajukan 2, tapi yang di-approve 1, yaitu audit Hmm. forensik aja. Oh. Yaitu Pak Dr. Mahsun. Oh. Nah, nanti ahlinya beliau. Jadi total ada 5 Oke. saksi kita hadirkan, jadi 1 ahli. Jadi itu untuk membedah lagi kerugian negara ini sebetulnya seperti apa gitu Iya. ya. Betul. Karena kan semenjak sidang berjalan, kerugian negara nih kayak masih
nih berapa nih sebetulnya nih, ya kan? Ini beneran ada kerugian negara apa enggak nih? Sebenarnya Kan gitu kalau ya. gua matiin ya, Bang Arif, gua sih melihat sebenarnya nggak ada kerugian negara sebenarnya di situ kan. Kalau mereka yang jeli ya nonton sama bubur, kan kami kan ngikutin nih, Mbak. Iya. Sebelum tadi off the record kan tadi kita ngobrol dulu ya kan. Mas, aku bilang, Bang, sebenarnya aku ini sempat kemakan isu sama kejaksaan itu loh, yang Nadiem korupsi apa. Ternyata pas awal-awal sidang kebongkar, ternyata memang tidak ada WhatsApp grup yang menampilkan yang kayak begitu kan. Nggak ada sama sekali membicarakan mengenai Chromebook bahkan kan. Iya. Gitu. Dan- Digitalisasi iya, Iya. gitu kan. Dan penasihat hukumnya Mas Nadiem ini kan termasuk juga ya kalau bisa menghadirkan Mbak Juristan kan Iya. sebenarnya. Tapi sampai sekarang kok nggak bisa berhasil kan kejaksaan kan. Ini kan menjadi tanda tanya, kenapa kok nggak dihadirkan kan gitu kan. Iya. Kita kupas dulu dari kerugian keuangan negara. Nah, Iya. boleh. Ya kan? Kerugian keuangan negara ini banyak ambiguitas dan banyak menurut kita kesalahan fatal. Ya. Kenapa kita bilang kesalahan fatal? Yang pertama, Mhm. mengenai hasil audit BPKP. Ya. Pada 2021-2022 audit BPKP tidak ada mempermasalahkan apapun Betul. harga wajar dan Ya. tidak ada kemahalan harga ataupun tidak ada penyalahgunaan wewenang apalagi perbuatan melawan hukum. Ya. Kan sudah terbit, yang nerbitin auditornya adalah BPKP. Ya. Ada 2. Tahu-tahu terbitlah auditor lagi dari BPKP lagi di tahun 2025 yang menyatakan ada perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan itu merugikan keuangan negara. Pertanyaan simpel, lembaga yang sama, auditor yang sama, kok bisa terbit audit yang berbeda dengan objek yang sama? Kita orang awam, ya kita nggak usah kita bicara dengan background orang hukum. Iya. Kita orang awam bingung. Satu lembaga menerbitkan hasil audit yang berbeda. Apakah 2 auditnya ini dibatalkan yang sebelumnya? Kan enggak. Enggak, betul. Masih Itu tetap satu berlaku. keganjilan pertama tuh ya. Karena keganjilnya banyak banget. Banyak banget. Nah, itu dalam konteks audit yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan metode yang namanya rekalkulasi. Metode rekalkulasi ini kita challenge dalam memori banding kita. Ya. Ya kan? Karena apa? Karena tidak memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa menghitung dengan menggunakan metode rekalkulasi. Ya. Apa sih metode rekalkulasi? Simpelnya gini. Katakanlah ini Chromebook. Ya. Bagaimana suatu kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, ingin beli barang ini? Tentu yang ditanya adalah harga jual. Ya. Bagaimana harga pasar? Nah, yang ditentukan itu sama si auditor itu adalah harga jual dari ongkos produksi. Bisa nggak kementerian itu beli barang, berapa sih ongkos produksinya? Berarti kamu boleh jual cuma sekian. Kan nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya itu dicek dengan harga pasar. Betul. Di pasaran berapa harganya? Nah, itu kan sudah disampaikan oleh auditor LKPP. Waktu itu bukan auditor, maksud saya dari audit dari LKPP ketuanya. KPP ya. Dengan cara survei harga dong. Kita kalau pengadaan barang dan jasa itu kan harus melalui lembaga LKPP. Betul. Ya. Belanjanya di e-katalog. Ya. Ya kan, e-katalog itu yang seleksi LKPP, Betul. bekerja sama dengan PPK dari masing-masing kementerian. Ya. Gitu. Nah, berapa harga yang tercantum di LKPP melalui e-katalog, itulah harga patokan yang digunakan. Nah, LKPP ini melakukan survei baik ke pasar secara offline ataupun pasar secara online. Ya. Gitu. Nah, di antara seluruh harga, harga yang dibeli ini adalah harga yang paling murah. Ini udah harga paling murah. Gitu. Ya sekitar 5,5 sampai 6 jutaan. Tapi menurut auditor BPKP yang tahun 2025 harganya harusnya sekitar 3,7 sampai 4,3. Nah, itu Nah, gimana? keterangan ini oleh si pabrik prinsipal itu udah dibantah, nggak mungkin kami jual di harga segitu. Betul. Kami dapat apa? Iya, Nah, ya. Kalau diingat pada saat menjelang akhir kami dari tim penasehat hukum agak keras dengan rekan-rekan dari jaksa penuntut umum minta mana audit harganya itu. Yes, sampai sekarang belum. Kalau kita beli barang kan ada struknya. Betul. Oke, mana struknya deh? Tunjukin dong. Oh, nanti dilampirkan di tuntutan. Ini nanti sampai putusan, sampai Nggak kita ada. banding. Nggak ada.
Ya udah, mana buktinya? Karena yang menjualnya bilang itu nggak segitu harganya. Kata dia dari vendor itu harganya harusnya segitu lah. Ini kan bukti material yang fatal. Ini kita challenge juga Itu dalam persis forum kayak banding. omongannya jaksa itu yang katanya bisa lebih murah, katanya di bawah 5 juta atau itu kan bisa katanya 3,7 PP. Itu persis omongan netizen yang sotoy anonim itu loh, kayak buzzer-buzzer kejaksaan itu tahu. Wah, ini mah ketahuan banget kan. Gue kan berapa kali suka nge-share kan di TikTok gue ya Bang ya. Gue ini Bang, berarti lu nggak ngikutin sidang bro. Lu kalau itu udah jelas kok. Itu kan dari pihak pabriknya kan, bahkan udah ngebantah. Kita dapat apa persis apa yang diutarakan Bang Zaid kan? Iya. Dan itu, kocaknya kalau dari segi netizen ya, yang keras terus kita celat, lu nonton nggak sidangnya? Iya. ya memang sih kita sangat sayangkan lah ya, Iya. banyak komentar-komentar yang tidak memperhatikan dan tidak bersandar dari fakta persidangan tersebut gitu loh. Makanya korupsinya ini kan kemahalan harga. Iya. Kita tahu itu kemahalan dari mana? Ya coba dong struknya. Abang beli iPhone, beli handphone, bilang sama saya 5 juta, mana struknya? Wah, struknya, ya nanti saya tunjukin loh. Ini setahu saya, ini harganya ini cuma 4 juta. Kok abang lapor ke saya 5 juta? Yaudah kita lihat struknya. Berarti kemahalan harga 1 juta. Berarti kemahalan harga 1 juta berdasarkan struk. Iya. Ya kan? Ini struknya kita nggak dikasih. Iya. Ya kan? Kok saya bilang ini harganya cuma 4 juta, saya hitung adalah ongkos produksi di pabrik. Iya. Abang bisa nggak datang? Pak, saya beli handphone. Pak, ini kan di pabriknya sekian harganya. Bapak nggak boleh jual segini. Emang nggak ada Lu ongkos kira orang nggak mau untung? Lu kira mereka kan ada biaya transport pengantaran segala Iya macam. dong. Kan? Gitu. Itulah dalam undang-undang pengadaan barang dan jasa kita itu kan ada prinsipal, ada distributor, ada terakhir itu namanya reseller. Reseller inilah yang mengisi di e-katalog gitu loh. Nah, e-katalog inilah Kementerian Pendidikan belinya di sini gitu. Dan itu tidak ada peran Nadiem. Yang ada peran adalah PPK. Itulah yang banyak disebut PPK-nya ini banyak terima uang. Kalau dikatakan apakah ada korupsinya? Ada. Ini pada terima uang dan mereka ngaku di sidang. Tapi mereka yang sidang justru Nadiem. Iya, makanya yang Itu- kan penasihat hukum juga itu keras juga keanehan kan. nomor sekian. Iya kan penasihat hukum Mas Nadiem kan juga keras juga kan. Lah ini yang menerima gratifikasi tapi nggak diproses hukum. Saksi doang ya. Saksi doang gitu loh. Kan tanda tanya besar. Nadiem nggak menerima apapun kok Betul. dijadiin terpidana sekarang kan. Itulah. Itu. Dan narasi yang berkembang sebelumnya harganya adalah sekitar 10 juta awal-awal. Ah, Ya, betul, ya betul kan? sepakat tuh. Harga 10 juta. Kita yang denger juga, anjir, Nadiem Mahal ngambil banget. untungnya gede banget ya gitu kan. Kita pikir kan gitu kan. Iya. Wow, udah ada narasi WhatsApp grup yang udah Iya. ngomongin bla bla bla. Itulah orang yang percaya awalnya digiring kayak gitu. Termasuk kita. Iya. Cuman kita kayak masa sih pas kita ikutin fakta persidangan, lah kok jauh lah yang mengenai WA ini kok bahkan nggak masuk dalam dakwaan ya. Jadi banyak aneh-aneh gila ini. Akhirnya kita jadi banyak juga netizen yang lain jadi mulai speak up nih. Iya. Ngelihat ketidakadilan ini dan kita nggak bisa biarin ketidakadilan ini Betul. kan gitu kan. Iya. Jadi emang ya harus kita kawal lah. Ya dan senangnya kawan-kawan influencer yang lain kan juga speak up kan. Akhirnya tadinya juga sama kayak kita juga tuh Bang. Kemakanan narasi kejaksaan, ternyata pas fakta persidangan begini ditambah kasus Febri, jadi mulai membandingkan kan tuh Nadiem dan Febri gini-gini. Ya kita kan ya ibaratnya ya faktanya emang begini nih, hukum di Indonesia lagi dipertanyakan keadilannya di mana gitu kan ya Bang. Nah, itulah memang kita sangat sayangkan ya. Memang sekarang ini era digital Ya, dan era content creator. ya. Tapi proses penegakan hukum jangan dijadikan sebagai bagian dari content creator. Betul. Betul, Sepakat. setuju banget. Hook di depan, ya kan? Hook di depan seolah-olah rame, rusak nama orang, publik udah percaya, selebihnya belakangan pembuktian. Nah, jangan begitu, ya kan? Inilah yang kita maka dalam forum persidangan, kita keras itu bukan dalam konteks membela membabi buta atau kacamata kuda, bukan. Iya. Kalau memang ada hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh Nadiem, ya buktikan. Kalau terbukti, pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu tindakan korupsi? Karena mohon maaf gitu, ternyata banyak juga komentar-komentar ini kan tentang kebijakan Nadiem yang kurikulum Merdeka Belajar lah, tentang kurikulum apa, kebijakan apa.
Ya itu kan kebijakannya. kebijakan. Apakah dia boleh dipenjara karena dia menerbitkan suatu kebijakan? Tidak boleh. Kalau kayak gitu menteri bubar. Menteri-menteri habis. Semua Iya. kementerian bubar gitu loh. Harus dibangun penjara khusus untuk pemerintah menteri kalau begitu kan. Ini kan sebelum kemarin persidangan kan keluar muncul putusan Komisi Yudisial. Belum putusan. Belum putusan ya? Belum putusan. Masih dalam ini ya. Dalam proses. Dalam proses ya. Jadi gini, kalau komisi yudisial itu terkait lembaga etiknya majelis hakim. Harus Iya. dibedakan dulu nih. Komisi Komisi yudisial adalah lembaga etik. Kalau pengadilan tinggi itu adalah lembaga pembanding. Pembanding ya? Ya. Jadi tingkat pertama dikoreksi tingkat banding dikoreksi tingkat kasasi bisa ditinjau kembali melalui peninjauan kembali PK. Ya. Kalau kita bicara materi perkara, jangan di komisi yudisial. Karena komisi yudisial itu pegangannya adalah KEPPH, pedoman kebijakan pedoman kode etik hakim gitu. Nah, ada ketentuan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyatakan pelanggaran kode etik hakim. Dan ya? itu jangan bicara bukti ininya begini, bukti ininya begini. Enggak, di sana tidak ngomong teknis yudisial ataupun pembuktian. Dalam kode etik hakim yang dibicarakan adalah perilaku dan kode etik hakim. Contohnya apa? Kalau teman-teman ingat, pada saat sidang terakhir, majelis hakim langsung meninggalkan ruang sidang. Betul. Padahal perintah KUHAP-nya jelas. Setelah membacakan putusan, majelis hakim harus melaksanakan kewajibannya menyampaikan kepada terdakwa satu, apakah terdakwa menerima atau tolak, ya kan? Terus terdakwa apa? Ada 5 atau tidak. Ya, nah itu kalau terdakwa, karena ada gini, ketentuan terakhirnya itu kalau dia menerima putusan, maka dia berhak untuk mengajukan rehabilitasi ataupun amnesti. Nah, karena dia udah menerima gitu. Kan ini ada kewajiban menyampaikan. Tapi yang digoreng di sosial media adalah tim lawyer itu nggak paham kenapa, sejak kapan hakim wajib mendengarkan. Oh, ada yang komen begitu iya ya? kan? Diuntung di saya nggak ada tuh. Mendengarkan pendapat atau pernyataan sikapnya terdakwa, sejak kapan itu nggak bener itu bla 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 bla. Ada juga katanya backgroundnya juga lawyer, ini kita sayangkan. Padahal pasal 249 ayat 3 KUHAP itu jelas, hakim wajib menyampaikan kepada terdakwa mengenai hak-haknya. Betul ya. Itulah yang kita protes. Lu kok langsung ditinggalin ruang sidang? Langsung kabur. Yang mulia takut ya. Ya ibaratnya buat orang yang bukan di bidang hukum kayak kita orang yang awam ya, itu hal yang wajar setelah pembacaan putusan. Oke, terdakwa bagaimana Anda menerima atau biasanya seperti itu ya. Ini langsung diri dan langsung jalan. Dan itu kita bikin geleng-geleng kepala waktu itu. What? Tapi benar kata penasihat hukum yang hakim meninggalkan. Kan kebanyakan kan keluarga gue backgroundnya hukum kan dan pengacara banyak. Itu memang nggak beres hakimnya. Jadi main meninggalkan itu kayak, loh, ada apa ini kok tiba-tiba hakim kabur? Harusnya kan menawarkan saudara menerima atau tidak, keberatan, atau kalau keberatan nanti bisa banding atau apa. Ini nggak main ngoit. Iya. Gue kan konsultasi sama tante gue kan, gue tanya, ini hakim gimana tante? Iya nggak beres itu, harusnya kan dia menawarkan dulu yang benar kata Bang Zaid kan, hak-haknya ditanyain dulu apa. Ini main ngoyor. Oke lah, katakanlah mungkin dia lupa pada saat itu, dia lupa langsung kan udah diingetin, tapi tetap jalan. Itu benar-benar what? Kalau kita mau bilang kebelet kok ya semua. Iya. Apa mungkin belum makan juga? Ya kita kan nggak tahu, makanya itu kita laporkan. Kita kan tidak dengan menghakimi, menghina, merendahkan, juga menjatuhkan harkat martabat pengadilan ataupun majelis hakim. Betul. Tapi kita memperingatkan, yang mulia, ini ada agenda yang belum. Nah, makanya kita menempuhnya dengan cara yang elegan. Apa itu? Melaporkan ini ke Komisi Yudisial. Karena memang konstitusinya menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengawal kode etik. Berarti seandainya kalau nanti putusan etik dari KAI mengatakan nanti 4 hakim itu bersalah, sanksinya bisa diberhentikan jadi hakim berarti ya, Bang? Kalau kita belajar dari kasusnya Tom Lembong, kan kami juga lawyer ini. Iya, betul ya. Ya kan, kami juga lawyer Tom Lembong. Di situ kita membuktikan dan akhirnya Komisi Yudisial menyatakan secara tegas, memutuskan terbukti secara sah dan meyakinkan majelis hakim Tom Lembong itu melanggar kode etik dan dihukum
non palu 6 bulan. Non palu tuh hakim nggak bisa Nggak boleh kerja. bersidang. Nah, bukannya majelis hakim atau ketuanya itu sebelum sidang Nadiem justru udah dinonpalukan? Ya, masih bisa bersidang. Itu yang saya jadi juga. pertanyaan besar juga. Ah, Ayo Mahkamah Agung, bagaimana nih? Ini publik pada cerdas loh. Iya. Ah. Untung Bung Arif ngingetin tuh, Ya ya benar ya. kan? Jadi Mahkamah Agung coba tolong jelaskan ini ke publik karena kami sebagai lawyer Tom Lembong juga nggak nerima nih. Iya. Apa respon Mahkamah Agung atas penetapan apa respon Mahkamah Agung atas penetapan Hakim Tom Lembong yang non palu, di mana salah satu anggota hakim tersebut menjadi ketua majelis di Hakim Nadiem Makarim. Ayo Mahkamah Agung yang jelasin dengan saya. Saya belum jadi lawyernya Mahkamah Agung nih. Jadi biar Mahkamah Agung aja yang jelasin. Saya nggak bisa jelasin gitu. Karena setahu saya kita ditembuskan putusan non palu gitu. Dan kita mengapresiasi hakim satu itu ya, Bang Andi ya. Andi yang apa namanya? Dissenting opinion. Andi Saputra ya? Andi Saputra. Iya, Andi Saputra bener. Yang itu dissenting opinion yang 180 derajat berbeda sama 4 hakim. Iya, dan itu bukan berbeda. Bahasanya bukan berlawanan. Bukan berlawanan. Dialah yang sesuai fakta persidangan. Nah, itu dia. Ya kan? Ternyata backgroundnya mantan wartawan. Ya kan, jurnalis. Ya, jadi dia lebih objektif kan. Jadi dan hakim kritis. Dan kritis. Dan itu kita kemarin kayak waktu itu, wah ada bisa bebas nih. Ternyata 4 hakim berikutnya malah memvonis Nadiem bersalah itu. Kalau dissenting opinionnya 3 hakim, 4 atau 4 hakim menyatakan 5 tahun misalnya ya putusan. Wah, yang satu dissenting opinion cuma 2 tahun, masih oke lah, masih sama ya. Ini kan benar-benar totally different gitu loh, berlawanan dan tapi sesuai dengan masyarakat umum gitu loh. Makanya orang langsung yang baik itu di ruang sidang maupun di luar yang nonton TV itu mereka apa ya ngelihat wah ini gitu kan. Dan kemarin aku juga, bukan kemarin sih, lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu kan Mas Ganjar Bondan tuh, Ganjar Laksmana yang praktisi hukum dari UI kan bilang dosen ya, beliau memang dosen. Itu beliau bilang kalau ada satu dissenting opinion itu sebenarnya tidak berhak memvonis Nadiem bersalah karena tidak bulat katanya. Yeah. Dan itu menurutku juga harusnya seperti itu kan. Tapi ternyata Mas Nadiem malah divonis bersalah dan bisa jadi Mas Nadiem jadi 15 tahun kan karena nggak bisa bayar uang pengganti kan Mas Nadiem sendiri yang bilang kan. Ya gimana dia nggak nerima uang tapi dia dikenakan uang pengganti. Inilah contoh putusan yang menurut hemat kami itu sangat kita sayangkan karena berbeda dengan bunyi pasal dalam KUHP. Nah, dalam KUHP ini uang pengganti itu kenapa sih? Kan gitu. Pak Ganjar udah bilang, seumpama dia korupsi 10 miliar, 5 miliar dia beli rumah, 5 miliar lagi dia foya-foya lah. Katakanlah ya, dia foya-foya. Ketahuan lah dia korupsi, ya kan? 5 miliar oke kita bisa sita rumahnya. 5 miliar lagi nih gimana? Nah, itulah ada namanya uang pengganti. Karena apa? Karena dia mengambil uang yang merupakan uang negara. Iya. Ya kan? Nah, kalau Nadiem tidak menerima aliran dana, terus apa yang harus terus dia kena uang pengganti, itu logiknya dari mana? Inilah karut-marutnya proses penegakan hukum dalam kasus Nadiem menurut hemat kita. Gitu, ini kita sayangkan gitu loh. Ini satu-satunya kalau menurut gue kasus korupsi yang di fakta persidangan sama sekali nggak ada bukti Nadiem menerima uang, tapi dijatuhi hukuman dan dikenakan uang pengganti. Gokil sih gitu loh. Jadi kayak speechless gitu loh bang kita bang. Yang orang awam gitu kan melihat kayak kondisi kayak gitu, kok bisa ya kayak gitu? No, this is not right. We gotta do something gitu loh. Yang kayak begini ya mungkin kita sebagai masyarakat sipil ya kita jadi pengen ngebenerin inilah gitu ya. Buat penegak hukum tuh ngelihat gitu loh apa yang terjadi gitu loh. Ya kan? Nah, kira-kira untuk yang banding ini proyeksinya gimana nih menurut Bang Zaid? Ya mudah-mudahan ya dengan banyaknya evaluasi dari aparat penegak hukum dan juga semakin banyaknya masyarakat
memahami fakta persidangan dan hukum persidangan. Mudah-mudahan juga ada keberanian dari majelis hakim untuk memutuskan dengan baik dan benar. Kenapa baik dan benar? Baik itu memenuhi unsur moral, benar itu memenuhi unsur kepastian hukum. Ya. Dan juga memenuhi unsur mengenai knowledge atau pengetahuan. Kenapa saya bilang gitu? Nah, dalam kasus Nadiem ini ada unsur ilmu pengetahuan mengenai hukum perusahaan dan pasar modal. Oke. Ya, jika kita ingat mengenai transfer atau dana 809 miliar untuk membeli saham PT Gojek, yang kemudian uang hasil pembelian itu digunakan PT Gojek untuk bayar utang, maka kita harus punya satu ilmu, yaitu namanya hukum perseroan atau hukum perusahaan. Nah, dalam hukum perusahaan ini ada 3 organ. Yang pertama adalah yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, RUPS. Ada kewenangannya, ada bagiannya. Yang kedua ada namanya direksi. Ada namanya nanti dalam dewan direksi ini namanya direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, atau direktur apapun lah yang dibentuk, ya kan. Yang ketiga ini ada namanya dewan komisaris. Mereka bertugas untuk mengawasi. Tapi dari ketiga organ perusahaan ini yang paling tinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Pertanyaan selanjutnya, apakah pada saat membeli saham PT Akap nih ya, kan PT TBK. Ya. Pada saat PT Akap TBK ini membeli saham PT Gojek Indonesia sebesar 809 miliar, itu ada perintah dan peran Nadiem? Kan nggak ada. Nggak ada, benar. Ya terserah PT Akap lah mau beli lah. Nadiem ini cuma 1,36% sahamnya, kok bisa ngatur-ngatur direksi lah, dia siapa? Sangat minoritas banget ya. Itulah, abang saham 6%, saya 1%. Berarti kan 6, 1, 7. Abang 93%. Iya. Saya atur abang. Nggak bisa lah. Saya atur abang. Sampai lu. Siapa? Lu setoran cuma 1% ngatur-ngatur. Kecuali saya Ya. yang 93%. Nah itu Ya. kan, ini ilmu perusahaan. Makanya saya bilang putusan itu harus berpijak pada filosofis baik dan benar. Baik secara moral, benar secara ketentuan hukum, dan ilmu pengetahuan. Itu adalah konstruksinya hukum perusahaan. Dan juga ada konstruksi apa namanya? Hukum pasar modal. Gitu. Nah, inilah 2 hal yang seharusnya juga menjadi basic, dan juga ditambah tentang mengenai proses pengadaan barang dan jasa, ya kan? Ya. Proses ketentuan meritokrasi dalam pembentukan sebuah kebijakan. Ya. Ya kan? Nah, itu seperti apa gitu. Betul. Itu prosesnya gimana sih? Emangnya Nadiem yang bikin Permendikbud sendirian? Itu Permendikbud lampirannya segini loh. Setebal itu, Bang? Iya, itu kan nggak cuma tentang promo, itu semua itu kan peraturan teknis mengenai proses pengadaan barang dan jasa, dan juga banyak pelaksanaan lainnya lah dari Permendikbud itu. Udah kayak buku di bawah bendera Ya kali revolusi. Nadiem suruh nulis gitu-gitu kan. Kalau di bawah bendera revolusi kan kumpulan tulisan, Iya. ya kan, yang akhirnya jadi 2 buku jilid. Iya. Kita lawyer juga banyak baca buku, Bos. Iya. Paham. Ya kan, kita Bagi nggak- aktivis ya. Ya, Iya. kita nggak cuma baca buku Madilog. rekening. Kita juga baca kalau buku-buku ini gitu kan. Artinya dari situ kan seharusnya ada proses yang dibaca. Itu melibatkan eselon 1, 2, 3. Ada nggak perintah? Bikin aturannya gini ya. Isi aturannya gini ya ini. Kan enggak, Bos. Gitu loh. Nah, ini yang sangat kita sayangkan lah ya. Mudah-mudahan di forum banding ini dengan diskusi kita nih jadi juga masyarakat lebih banyak tercerahkan. Apalagi tadi kan Mas Nadiem di sebelum sidang juga mengungkapkan optimisme lah. Beliau mengatakan bahwa bisa bebas murni gitu, dan Ya, mengharapkan bismillah. hati nurani hakim, akal sehatnya berpijak di situ kan gitu kan. Nah, takutnya nih, pertanyaan aku sebelum penutup nih Bang, yang terakhir. Pahit-pahitnya nih ya. Misalnya banding ditolak, berarti Mas Nadiem akan terus memperjuangkan ke hak-hak keadilannya juga Bang, sampai maksimal gitu. Baru juga sidang pertama. Kalau nunggu putusan ditanya gini sih gue masih oke jawab. Iya. Ini baru juga sidang pertama. Dia emang mikirnya Pahit-pahitnya beberapa nih, step ahead dia. amit-amit nih Bang ya. Why we have to think about the pahit?
Kalau ada yang manis-manis. Oh iya, iya, kan? iya. Yang pahit enak itu kan cuma kopi. Nah, jangan lupa asik. pakai, Masuk tuh teman-teman. barang. Hmm. Jadi sidang banding ini berapa kali sidang biasanya? Iya, dari kita Perkiraan. kan dapat jatah waktu 2 kali ya. Taruhlah jaksa berapa kali nanti dia mau ngajukan lagi. Saksi yang diajukan dan ini loh. Berarti Ya, bisa proses sebulan ya. sebulan lah paling lama. Like, ini kan jaksa juga mengajukan banding nih. Tapi di sidang yang sama kan, bukan berarti selesai yang Enggak di sidangnya. di sidang yang sama ya. Oh, oke. Kita banding, jaksa banding. Atas banding kita, jaksa bikin kontra memori banding. Atas banding jaksa, kita bikin kontra memori Memori banding. banding. Tapi ini semua dalam satu kesatuan. Oke, paham. Gitu. Mudah-mudahan sih, kalau ngelihat dari sidang awal tadi ya, gue ngelihat ya hakim terlihat cukup bijaksana dan akomodatif. Nggak seperti yang kemarin-kemarin itu yang gue Iya. lihat. Ini sebetulnya hakim kok kayak lebih berat ke kejaksaan gitu, dan Iya. itu obvious banget gitu loh. Ya jadi mudah-mudahan dengan melihat ini ya keadilan lah. Kita pengen Amin, keadilan. amin. Kita nggak pengen orang yang seharusnya nggak dihukum tuh dihukum, itu kan zalim. Soalnya Ya kan? gini, Bro Arif, kalau terkait kasus Nadiem ini kan, jadi para investor kayak mau invest ke Indonesia jadi takut. Takutnya nanti dikriminalisasi seperti Nadiem kan, ngeri juga lah. Ya kan? Termasuk diaspora ya kan? Betul. Banyak Diaspora tuh yang- nggak mau balik kan, kayak Tom Lembong, kayak Nadiem, kayak Niko. Jangan dong, seluruh Ya. diaspora Indonesia kembali Harus. ke Indonesia, bangun Indonesia. Nah, Ya, itu kan Seperti harapannya Mas Nadiem, Nadiem. seperti kan. yang Mas Ya. Nadiem bilang Iya. kan. Iya, Gitu. balik semua ke Tapi Indonesia, kan kita bangun. realnya kita nggak tahu nih Bang. Ya kalau menurut gue ini salah satu titik balik ke hukum di Indonesia nih. Betul. Akankah berjalan sesuai koridor ataukah masih, ya kalau misalnya itu yang terjadi ya terus terang agak hopeless sih. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya, amin, Gitu. amin. Baru sidang pertama. Baru sih. baru sidang pertama. Tadi aja gua ngomong why is pahit. Oke, kalau gitu warga Jakarta, ini kalau nggak di stop bakalan lama banget, bakalan Bisa sampai panjang subuh kayaknya. Dan karena emang Bang Zaid tadi udah bilang dia ada janji lagi, jadi kita hormati waktu Bang Zaid. Ini juga udah beruntung nih kita Iya. disediain waktu di sela-sela kesibukannya. Iya. Kita benar-benar terima kasih dan kita berharap benar-benar pengadilan di Indonesia, keadilan itu benar-benar. Amin, amin. Amin, amin. Kalau gitu sudut warga Jakarta, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you. Makasih sudut warga, sukses terus podcast yang membangun, mencerdaskan dan membangkitkan semangat nasionalisme di atas kebenaran. Ya. Amin. Amin Bang Zaid, makasih. Terima kasih. Terima kasih.